Beberapa bandara tiba-tiba jadi sorotan. Bandara-bandara ini dinilai mati suri karena sepi penumpang. Padahal bandara-bandara ini dibangun dengan anggaran jumbo dari APBN. Setidaknya ada 4 bandara yang disebut-sebut mengalami mati suri. Mulai dari Bandara Ngloram Cepu, Bandara Sudirman Purbalingga, Bandara Wiryadinata Tasikmalaya, hingga Bandara Kertajati Majalengka. Nama terakhir dicap sebagai bandara internasional yang dibangun secara megah. Assalamualaikum semuanya. Pemerintah Presiden Jokowi memang gencar melakukan pembangunan infrastruktur di masa pemerintahannya. Dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, ada beberapa di antaranya yang jarang dimanfaatkan, bahkan hingga akhirnya tak beroperasi, meski pembangunannya memakan triliunan rupiah. Contoh infrastruktur tersebut ialah bandara. Ada sejumlah bandara kini mati suri karena sepi penumpang dan tidak beroperasi. Setidaknya ada 4 bandara yang kini sepi penumpang dan tidak beroperasi. Berikut daftar selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Sejumlah bandara kini mati suri karena sepi penumpang hingga tidak beroperasi. Padahal bandara sepi tersebut dibangun dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang jumlahnya tidak sedikit. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga. Melihat situs pembelian tiket pesawat, Bandara JB Sudirman saat ini terpantau tidak memiliki jadwal penerbangan lagi. Sebelumnya bandara ini digunakan maskapai Citylink dengan tujuan Jakarta Purbalingga dan sebaliknya. Namun belum lagi terlihat ada jadwal penerbangan pada platform penjualan tiket pesawat. Wing Air juga sempat menggunakan bandara ini untuk penerbangan dari Pondok Cabe pada 5 Agustus 2022 lalu. Namun rute penerbangan itu kembali ditutup pada 19 Agustus 2022 karena sepi penumpang. Dalam keterangan resmi, Kementerian Perhubungan Pembangunan Bandara JB Sudirman menelan anggaran sebesar 350 miliar yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Yang kedua, Bandara Ngloram. Bandara ini diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Desember 2021. Anggaran pembangunannya tercatat senilai 80 miliar. Alih-alih bandara ramai, saat ini justru tidak ada jadwal penerbangan ke dan dari bandara yang berada di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini. Yang ketiga, Bandara Wiryadinata. Bandara yang diresmikan pada Februari 2019 lalu ini mengeluarkan anggaran sebesar 30-45 miliar. Sama seperti sebelumnya, bandara ini sempat tidak beroperasi karena sepi penumpang. Baru pada Agustus 2022, maskapai penerbangan Susi Air membuka penerbangan dari bandara tersebut menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Meski begitu, penerbangan rute Tasikmalaya Jakarta hanya bergantung pada permintaan penumpang. Yang keempat, Bandara Kertajati Majalengka. Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka dibangun dengan dana jumbo sebesar 2,6 triliun dan diresmikan pada 24 Mei 2018 lalu. Luas area bandara ini merupakan yang terbesar di Indonesia setelah Soekarno-Hatta. Bandara ini berhenti melayani penerbangan reguler berjadwal pada Juli 2019 karena sepi penumpang. Kondisi penumpang tersebut disebabkan akses ke bandara yang tidak memadai ditambah adanya pandemi COVID-19. Bandara Kertajati diharapkan dalam waktu dekat dapat bergeliat
dengan kembali dibukanya penerbangan komersial pada November 2022 mendatang. Bandara itu juga direncanakan bakal melayani penerbangan embarkasi dan debarkasi umroh. Pengamat penerbangan Alvin Lee mengatakan sebuah bandara bisa sepi karena keberadaannya kurang memperhatikan potensi dan kebutuhan pasar. Pasalnya, sebelum pembangunan bandara itu butuh berbagai pertimbangan yang sangat matang. Alvin Lee menjelaskan dalam pembangunan bandara harus memahami pola pergerakan penduduk di wilayah bandara sepi itu sendiri. Kemudian harus diperhatikan juga kebutuhan dan daya beli masyarakat di sekitar bandara tersebut. Kemudian di wilayah bandara juga harus diperhatikan konektivitas masyarakat untuk menuju dari dan ke bandara. Tak hanya sampai di situ, layanan penumpang bagi pekerja dan penumpang juga harus disediakan. Seperti diketahui, ada beberapa bandara yang mati suri di Indonesia seperti JB Sudirman di Purbalingga, Bandara Ngloram di Blora, dan Bandara Wiryadinata di Tasikmalaya. Sementara Bandara Kertajati di Majalengka dalam waktu dekat akan diaktifkan lagi seiring akan beroperasinya Tol Cilenyi, Sumedang, Dawan atau Tol Cisumdawu. Keberadaan 3 dari 4 bandara itu disebut terlalu dipaksakan karena sebetulnya sudah ada alternatif transportasi publik lain yang lebih mudah dijangkau, yakni kereta api. Daya beli masyarakat di sana untuk menggunakan pesawat juga disebut tidak banyak. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat, Joko Setiawarno, menyarankan agar bandara sepi tersebut mengubah rute penerbangan tidak harus ke Jakarta, melainkan ke beberapa kota di Kalimantan atau tempat lain karena tidak semua masyarakat selalu ke Jakarta. Sebenarnya pembangunan sebuah bandara itu memang baik adanya, tapi jika tidak mendesak sebaiknya tidak dilakukan atau ditunda dulu. Karena lebih banyak infrastruktur yang lebih mendesak untuk diselesaikan dan dibutuhkan masyarakat. Lagi pula tidak semua masyarakat suka menggunakan pesawat jika tidak ada keperluan mendesak atau bepergian jauh. Jika masih dalam satu pulau, masyarakat masih suka menggunakan transportasi darat. Lebih baik anggaran difokuskan pada yang lebih penting dulu, misalnya perbaikan jalan dan pelebaran jalan nasional maupun provinsi. Atau juga bisa untuk menyelesaikan jalan tol yang terkendala pembebasan lahan misalnya, supaya targetnya bisa tercapai. Bisa juga untuk menghidupkan jalur kereta api yang sudah lama tidak beroperasi, karena itu juga moda transportasi yang disukai masyarakat banyak. Karena transportasi tersebut jelas-jelas dibutuhkan masyarakat di setiap harinya dalam berkegiatan. Pada intinya, pembangunan bandara itu juga penting. Akan tetapi akses menuju bandara itu juga terlebih dulu diutamakan. Jalan arteri maupun jalan tol yang menunjang keberadaan adanya bandara tersebut. Jangan tiba-tiba ada pembangunan bandara yang jauh dari akses jalan utama. Itu akan membuat bandara itu sepi dan mati suri. Karena bandara juga harus memerlukan rute penerbangan dari maskapai tertentu supaya bisa beroperasi. Sedangkan seperti jalan arteri dan jalan tol sudah banyak masyarakat yang memiliki kendaraannya sendiri. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.